Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang masih terus mengikuti video-video di channel Ngulik Aquaponik ini. Jika kita sudah membangun sebuah sistem RAS, pertanyaannya adalah apakah kita bisa langsung memasukkan ikan, atau kita sudah bisa mulai melakukan budidaya ikan di sistem RAS ini. Nah, di video kali ini kita akan menemukan jawabannya. Jadi sistem RAS pada prinsipnya mengadopsi dari apa yang terjadi di alam. Jadi bisa dikatakan RAS ini adalah cara atau metode budidaya yang alami, sehingga kita tidak mengolah air dengan berbagai macam bahan, tapi membiarkan sistem ini berjalan secara alami. Proses ini sering disebut dengan istilah cycling. Cycling artinya membuat air di sistem ini menjadi mature atau matang. Lalu apa yang dimaksud dengan air yang sudah matang ini? Prinsipnya adalah seperti ini. Air yang matang adalah di mana air ini sudah mengandung bakteri-bakteri yang diperlukan untuk nantinya mengurai amoniak, sehingga kadar amoniaknya bisa minimal. Proses pembentukan bakteri inilah yang disebut cycling. Bagaimana proses cycling ini bekerja, saya akan jelaskan selanjutnya. Cycling pada prinsipnya adalah sebuah proses nitrifikasi, yaitu proses penguraian amoniak kemudian menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Kadar amoniak yang tinggi juga nitrit yang tinggi ini akan mengganggu kenyamanan ikan, dan pada kadar tertentu bisa menyebabkan kematian pada ikan. Sementara nitrat cenderung lebih aman bagi ikan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu melakukan proses cycling ini di awal. Jadi bagaimana proses ini bekerja? Saya sudah jelaskan bahwa ini adalah sebuah proses yang alami. Proses pengubahan amoniak menjadi nitrit itu dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sementara proses dari nitrit menjadi nitrat itu dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Lalu bagaimana kita menghadirkan bakteri-bakteri yang membantu kita ini? Nah, ini terjadi secara alami. Artinya begini, bakteri tersebut itu akan muncul secara alami dengan sendirinya jika ada makanannya. Untuk itu perlu kita sediakan makanannya, yaitu berupa amoniak. Adanya amoniak ini dalam sistem kita akan memunculkan bakteri tersebut, sehingga bakteri itu akan muncul kemudian berkembang biak, sehingga
jumlahnya cukup untuk mengurai total amoniak yang ada di dalam sistem kita ini. Nah, lalu kenapa pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa langsung memasukkan ikan? Jawabannya sebenarnya bukan ya tidak bisa, tapi berapa besar jumlahnya. Karena kita harus memperhitungkan bahwa jumlah bakteri yang ada di dalam sistem dengan jumlah amoniak yang ada di dalam sistem itu harus seimbang, supaya tidak terjadi lonjakan amoniak. Makanya di awal kita bisa memasukkan ikan dalam jumlah yang sedikit dulu. Ini untuk memancing bakteri-bakteri tersebut untuk muncul dan mulai berproses. Pada saat proses itu sudah terjadi, maka kita sudah bisa memasukkan ikan dalam jumlah yang lebih. Bagaimana kalau kita di awal sudah memasukkan ikan dalam jumlah yang cukup banyak? Yang terjadi adalah bakteri itu belum cukup banyak untuk mengurai amoniak yang dihasilkan dari kotoran ikan, sehingga nanti kadar amoniaknya akan tinggi, atau terjadi istilahnya amoniak booming. Nah, amoniak booming inilah yang harus kita hindari supaya menghindari kematian ikan dalam jumlah yang cukup besar. Kalau kita membaca beberapa literatur yang bisa kita cari melalui Google, proses nitrifikasi ini bisa berlangsung sampai 1 bulan atau lebih. Ada yang sampai 3 bulan kadang-kadang. Jadi pastinya tidak ada angka yang baku. Mungkin tergantung juga dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Lalu, apakah kita bisa mempercepat proses nitrifikasi ini? Ada beberapa cara yang sudah dipraktekkan oleh beberapa praktisi, yaitu misalkan dengan menambahkan nitrobakter. Mungkin kalian bisa cari di online. Itu ada beberapa produk-produk yang mengatakan bahwa itu mengandung nitrobakter. Itu bisa kita jadikan sebagai bakteri starter, ya. Jadi ada juga yang mengistilahkan dengan istilah bakteri starter. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat datangnya si bakteri ini. Jadi karena produk itu dikatakan mengandung bakteri nitrobakter itu, maka dengan kita masukkan ke dalam sistem, maka akan lebih mempercepat proses nitrifikasinya. Cara yang kedua adalah dengan donor. Donor artinya kita bisa mengambil dari air, ya, air dari sistem ras yang sudah berjalan. Tentunya kita harus pastikan bahwa sistem rasnya sudah sehat, tidak mengandung penyakit. Nah, itu kita bisa ambil beberapa banyak gitu misalkan, untuk kita masukkan ke dalam sistem kita. Karena air yang sudah mature di kolam ras yang sudah berjalan, itu pastinya sudah mengandung bakteri-bakteri tersebut. Sehingga itu juga bisa dijadikan sebagai bakteri starter. Untuk mengindikasi bahwa sistem ras kita ini kadar amoniaknya tinggi, kita bisa melihatnya atau merasakannya dengan berbagai cara, yaitu pertama, akan ada aroma yang nggak enak gitu ya, kurang menyenangkan. Jadi ada bau di sistem ini. Itu adalah salah satu ciri dari kandungan amoniak yang tinggi. Kemudian juga
ini akan berakibat biasanya ikan akan cenderung tidak aktif, kemudian dia akan kurang nafsu makan. Berikutnya kita bisa melihat adanya busa seperti ini, ya, buih-buih yang melimpah ini juga menandakan bahwa kandungan amoniak dalam sistem kita sangat tinggi. Nah, itulah yang harus kita hindari. Kenapa kita tidak bisa melakukan proses penebaran ikan dalam jumlah banyak sebelum air ini mature. Pada kadar-kadar tertentu dan pada jenis-jenis ikan tertentu mempunyai daya tahan terhadap kadar amoniak ini. Jadi ciri-cirinya tadi, ikan itu jadi tidak aktif, kemudian nafsu makannya berkurang, dan kondisi yang ekstrim bisa menyebabkan kematian. Itulah sebabnya kenapa kita harus lakukan proses cycling ini terlebih dahulu. Sebenarnya dengan melihat kondisi yang ada sekarang, saya bisa memperkirakan bahwa kandungan amoniak di sistem RAS ini masih sangat tinggi. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau kita tidak melakukan proses cycling di awal, akan terjadi lonjakan amoniak, dan itu kita akan buktikan dengan cara mengukurnya, sehingga apa yang kita bicarakan adalah bisa terukur, bukan cuma dikira-kira. Nah, saat ini saya akan mencoba mengukur itu, dan kita akan menggunakan alat tes. Saya minta bantuan Mas Bonang untuk melakukan pengetesannya. Siap, Mas? Siap. Oh. Untuk pengetesannya saya akan menggunakan alat tetes seperti ini. Jadi ini bukan iklan, bisa menggunakan berbagai macam mereknya. Dan prosesnya adalah kita akan mengambil sampel dari air ini sejumlah 10 mili. Nah, sekarang bisa lihatin. Oke. Jadi proses yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengukur kadar amoniak, kemudian nitrit dan nitrat. Oke, selanjutnya kita akan mulai menggunakan cairannya untuk mengukur. Ya, Pak? Iya. Cara pemakaiannya bisa dilihat nanti di kemasannya masing-masing ya. Cukup jelas sehingga nggak sulit lah melakukan hal ini. 3, 4, 5, 6. Tunggu berapa menit, Pak? Nah, kemudian kita nanti akan sesuaikan warnanya dengan cat yang ada di sini. Kita akan tunggu mungkin sekitar 5 menit. Warnanya seperti apa? Ini adalah hasil akhir dari pengetesan air di kolam rasnya Mas Bonang. Di sini terlihat amoniaknya sudah di posisi maksimal. Kemudian untuk nitrit kita lihat sangat minim, di bawah
di 0 ya. Dan nitrat juga sama posisinya di posisi yang paling minimal atau 0. Dari sini kita bisa melihat, bisa menggambarkan bahwa kondisi kolam rasnya Mas Bonang yang sudah berjalan sekitar hampir 2 minggu ini, terlihat proses nitrifikasinya belum berjalan sesuai harapan, di mana bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus yang merubah amoniak menjadi nitrit itu sepertinya belum terbentuk. Terlihat di sini masih 0. Dan begitu juga bakteri yang nitrobakter yang merubah dari nitrit ke nitrat ini juga belum muncul. Terlihat di sini juga masih posisinya 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa kolam rasnya Mas Bonang masih ada sedikit aroma, kemudian juga banyak busa. Itu karena memang proses nitrifikasinya belum berjalan sesuai harapan atau kondisinya belum mature. Oke teman-teman, itulah akhir dari video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi informasi buat kalian yang mungkin pemula dalam sistem RAS dan bisa memahami pentingnya cycling pada saat awal kita menjalankan sistem RAS ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.